Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia Salahuddin dari kelas 6A dengan NIM 238410002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo. Buku ini berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo. Nah, pertama kalinya buku ini diterbitkan oleh PT Dian Rakyat Jakarta pada tahun 1972, kemudian diterbitkan lagi oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta bulan Februari tahun 1977. Nah, buku yang saya punya ini ada di cetakan ke-15 pada bulan November 1993. Jumlah halamannya sebanyak 247 halaman dan terdiri dari 13 bab. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Nah, bab 1 ini yang berjudul Sifat dan Arti Ilmu Politik, bab 2, Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya, dan bab 3 mengenai konsep-konsep politik. Kali ini saya akan membahas bab 1, yakni Sifat dan Arti dari Ilmu Politik. Nah, teman-teman, perkembangan ilmu politik ini lahir pada abad ke-19. Di Yunani kuno sendiri, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 400 sebelum Masehi, dan terbuktinya ada karya-karya ahli sejarah seperti Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, kita mendapati karya tulisan yang membahas masalah sejarah dan juga kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit pada abad ke-13 dan juga ke-15 Masehi, dan juga Babad Tanah Jawi. Nah, dalam perkembangan ilmu politik ini sendiri sudah dimulai pada akhir abad ke-19. Definisi dari ilmu politik ini terbagi ke dalam 5 konsep. Yang pertama, negara. Yang kedua, kekuasaan. Ketiga, pengambilan keputusan, kebijaksanaan. Dan yang terakhir, ada pembagian atau alokasi. Pada bab 2 ini yang berjudul Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya, yang artinya politik itu sendiri tidak dapat berjalan sendirian dan politik itu harus interdisipliner, yang mana berkaitan erat dengan sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, ilmu bumi, dan juga ilmu hukum. Di sejarah itu sendiri, kita di Indonesia mempelajari berbagai sejarah dunia dan juga sejarah Indonesia khususnya merupakan suatu keharusan. Sejarah kita pelajari untuk ditarik pelajarannya agar dalam menyusun masa depan kita ini tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, teman-teman, pada bab 2 ini penulis menyimpulkan bahwasannya jika kita ingin mengetahui fenomena politik, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang sosial dan juga ekonominya. Dengan demikian, kita tidak akan salah dalam mengartikan ilmu politik. Sekarang kita beralih pada bab 3 mengenai konsep-konsep politik. Nah, teman-teman, pada konsep-konsep politik ini sendiri, penulis menyimpulkan bahwasannya di dalam sebuah tatanan negara itu terdapat beberapa hal atau beberapa aspek seperti tujuan dan fungsi negara, kemudian masyarakatnya, kekuasaan, kewibawaan, dan juga wilayahnya. Nah, pada bab 3 ini kita akan belajar mengenai aspek-aspek tersebut. Nah, teman-teman, pada bab 3 ini penulis menyampaikan bahwa kekuasaan dan juga kewibawaan itu adalah suatu hal yang berbeda, yang mana kekuasaan itu adalah mempengaruhi keputusan dan kewibawaan itu adalah hak untuk mengambil keputusan. Demikianlah pembahasan buku Dasar-Dasar Politik dari bab 1 sampai bab 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.